Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memperhatikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Paragraf Versi, di mana itu ada beberapa kelompok. Yang pertama ada Haikal Askovansyah, Siti Muslihat, ketiga ada Safira Putri, dan keempat ada Talita Sidki. Oke, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Siti Muslihat terlebih dahulu. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Menurut para ahli, menurut Prihantini 2015.284, kohensi paragraf ditandai dengan adanya satu pokok pikiran utama, sehingga kalimat-kalimat pembentuk paragraf harus ditata secara baik agar tidak ada kalimat yang menyimpang dari kalimat utama atau ide pokok pikiran paragraf tersebut. Menurut para ahli, KR 264.2/2012 berpendapatan bahwa kohensi adalah adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam wacana paragraf. Jika wacana paragraf itu kohensif, maka akan tercipta koherensian. Menguatkan pendapat KR menurut Muslich 2014-1077. Kohensi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana paragraf sehingga tercipta makna yang apik atau koheren. Contoh kohensi. 1. Pak Heri mengajar matematika dan kesenian. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasai dan mampu diajarkan dengan baik. Kedua, telepon Cici terdering saat pembelajaran berlangsung. Hal itu membuat guru marah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal. Koherensi memiliki makna pertalian. Koherensi ialah keterpaduan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina. Paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Koherensi juga berarti hubungan timbal balik yang serasi antar unsur di kalimat, yaitu dari Keraf 1984.238. Sejalan dengan itu, H.S. Wab Judi 1989.26 berpendapat bahwa hubungan koherensi ialah keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Paragraf yang koheren memiliki ciri susunannya teratur dan amanatnya terjalin rapi sehingga mudah diinterpretasikan. Dari Samyati 1989.25. Dalam struktur paragraf atau wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberdayaannya untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dan proposisi lainnya untuk mendapatkan keutuhan. Keberadaan unsur koherensi sebenarnya tidak terdapat pada satuan teks semata secara formal, melainkan juga pada kemampuan pembaca atau pendengar dalam menghubungkan makna yang menginterpretasikan suatu bentuk wacana yang diterimanya. Jadi, kebermaknaan unsur koherensi sesungguhnya bergantung kepada kelengkapan yang serasi antara teks wacana dengan pemahaman petutur atau pembaca dari Brown dan Yule 1986.224. Pada dasarnya, hubungan koherensi adalah suatu rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi juga mengacu kepada cara kalimat dan bagiannya berkombinasi untuk menjalin terjadinya pengembangan proposisi. Dan hal tersebut ditandai oleh alat-alat gramatikal dan leksikal. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Talita Sidki. Macam-macam ungkapan penghubung. A. Hubungan tambahan. Lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, di samping itu, lalu, berikutnya, demikian pula, begitu juga, lagi pula. B. Hubungan pertentangan. Akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun sebaliknya, meskipun begitu, lain halnya. C. Hubungan perbandingan. Sama dengan itu, dalam hal yang demikian, sehubungan dengan itu. D. Hubungan akibat.
oleh sebab itu, jadi, akibatnya, maka. Hubungan tujuan. Untuk itu, untuk maksud itu. F. Hubungan singkatan. Singkatnya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya, dengan kata lain, sebagai simpulan. G. Hubungan waktu. Sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat kemudian. H. Hubungan tempat. Berdekatan dengan itu. Contoh koherensi. Belajarlah yang rajin, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Meja ini terlihat tua namun masih bagus. Pak Budi adalah pemiliknya, ia rajin merawatnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Syafira Putri. Paragraf yang berkohesi dan berkoherensi memiliki beberapa syarat atau unsur berikut. 1. Satu kalimat utama atau ide pokok pikiran. 2. Beberapa kalimat penjelas. 3. Tidak ada kalimat yang menyimpang dari kalimat utama. 4. Logis atau masuk akal. 5. Menggunakan alat kohesi, gramatikal, dan leksikal. 6. Repetisi atau mengulangi kata kunci. 7. Kata ganti atau menggunakan kata ganti yang sesuai. 8. Kata transisi atau konjungtor atau menghubungkan antar kalimat. Dan 9. Menggunakan kata yang bervariasi agar tidak monoton. Contoh kohesi dan koheren dalam paragraf. Contoh pertama, deduktif eksposisi. Sekarang, di Bima sangat sulit mencari lobster. Jangankan lobster, telurnya pun susah diperoleh. Jikapun dapat diperoleh, harganya sangat mahal. Beberapa konsumen lebih memilih udang dibandingkan lobster karena harganya lebih terjangkau. Bahkan nelayan pun khawatir sebab jarang-jarang mereka mendapatkan lobster ketika melaut. Contoh kedua, deduktif deskripsi. Ulfa memiliki wajah yang cantik, alias bak kepakan sayap angsa pada lukisan senja. Bulu matanya lentik seperti haluan perahu yang kembali ke dermaga kala maghrib. Pernahkah kau melihat Luna kala purnama? Ya, begitulah kedua bola matanya. Tatapannya bercahaya sekaligus menyejukkan hati yang gundah. Bagai kejora di cakrawala. Hidungnya lancip, menggambarkan pendiriannya yang teguh. Jika kau tengok bibirnya, kau tak akan sempat berkata-kata karena keindahannya. Jangan kau coba merayu, karena semua kata pada Rian itu tak cukup untuk memujinya. Contoh ketiga, induktif narasi. Roni terus menatap layar di telapak tangannya. Dari kamar, ia menuju balkon hanya duduk bersandar pada dinding. Alif mendekati, namun ia tak berani membuka percakapan. Alif tahu ada yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Alif duduk menemani hingga senja mulai menyeruak di ujung langit. Berdua mereka mendengar suara azan maghrib dengan menatap langit senja tanpa berkata-kata. Akhirnya, Roni berkata dengan lirih, "Liv, semalam Selfie mutusin aku. Roni telah kehilangan wanita yang selalu ia banggakan." Terima kasih. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.